Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tanazzaha anil ashbah wan nazair fi mulkihi wa malakutihi wa ta'azzaza bil qahri wal ghalabati fi jabarutih. Ahmaduhu an ussisa dinuna ala qawa'idil yakin wa azharahu ala malilis sairil ma'anidin wal makhalifin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan atba'u biha daral anisin wa adfa'u biha kaidal fajirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul makinul qail. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabil hadin wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada keluarganya, para sahabatnya, tak lupa kepada kita selaku umatnya, para pemirsa TV One di Nusantara pada khususnya. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada kita selaku hambanya untuk selalu meminta dan memohon kepadanya. Memohon dan meminta kepadanya dari hal apapun yang kita kehendaki, yang kita inginkan, selama itu baik, selama itu adalah satu hal yang menguntungkan. Kita harus meminta karena itu adalah perintahan. Kita selaku hamba diperintah, lalu ada pahala, ada ijabah. Alangkah nikmatnya sebetulnya kita sudah diciptakan, diperintah meminta. Kalau manusia sering diminta, itu menjadi tidak nikmat, tidak baik. Ada seseorang sering diminta. Satu kali diminta, dia mungkin memberi. Dua kali, dia mungkin masih bisa memberi. Kalau sudah 3 kali, 4 kali meminta, dia akan marah, dia akan jenuh. Paling tidak akan memberi apa yang kita minta. Tetapi ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada hambanya untuk meminta, memohon kepadanya semua apa keinginan kita. Harusnya kita berasa untung dengan apa suruhan dari Allah. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi." Jika bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni tentangku, fa inni qarib, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Mengijabah, memberikan apa-apa yang kita minta. Fal yastajibuli wal yu'minu bi. Tapi ingat kata Allah, ada 2 faktor yang harus kita penuhi. Fal yastajibuli wal yu'minu bi. Penuhi kewajiban, lalu yakini. Nah, 2 faktor ini yang mengiringi doa agar kita diijabah oleh Allah. Ijabahnya Allah terbagi menjadi 4. Ada yang kita minta lalu dikabulkan sesuatu apa yang kita minta. Kedua, apa yang kita minta dikabulkan diganti dengan yang lain selain daripada yang kita minta. Ketiga, kita meminta sekarang, diberikan sekarang. Keempat, kita meminta sekarang, tetapi dikabulkannya nanti. Dari kata-kata
pembagian doa tersebut bisa dipahami sebetulnya doa yang kita lantunkan, setiap yang kita panjatkan itu semua diijabah oleh Allah. Tergantung masa, kapan diijabahnya. Tergantung apa pemberiannya. Tapi yakin kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, setiap yang kita panjatkan, yang kita inginkan, memang tidak selalu Allah berikan. Tetapi apa yang kita butuhkan, Allah selalu berikan. Ada satu hikayat yang mewakili tentang dalil-dalil dan pengertian tentang doa tadi. Mudah-mudahan hikayat ini lebih mampu memahami tentang apa yang tadi dibicarakan. Baik kabulnya doa Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan kabulnya Allah maupun dengan perintah doa tadi. Jadi ada satu hikayat, ada seorang yang berjualan, dia berjualan tempe. Kita tahu tempe itu terbuat dari kacang kedelai. Malamnya dia membuat tempe. Dia lambat, pemirsa. Membuat tempenya lambat. Harusnya tempe itu mungkin dibuatnya hari ini, dijualnya untuk besok lusa. Mungkin seperti itu. Tetapi karena dia terlambat, bukan terlambat, tetapi karena terdesak oleh kebutuhan, pemirsa. Sore ini dia bikin bahannya dari kacang tuh, kedelai, ya, dibikin sedemikian rupa. Baru saja dibikin selesai, ada telepon dari anaknya. Bapak, tolong kirim uang buat bayaran sekolah, karena besok ujian di pesantren. Ini contoh. Dari cerita tersebut, anak ini menelpon besok harus ada uang untuk bayar ujian. Otomatis, si penjual tempe ini yang baru saja dibikin, yang baru saja dikemas rapi dari bahan kacang kedelai yang direbus, lalu dikasih bungkusan dan didiamkan sampai malam. Ketika malam, orang ini berdoa kepada Allah. Dia baca surat Yasin, dia baca sholawat, dia menangis kepada Allah. Ya Rabb, Engkau Maha Kuasa ya Rabb. Besok anakku butuh uang untuk bayaran sekolah. Aku hanya berjualan tempe, dan ini pun tempe belum jadi ya Rabb. Maka aku mohon dengan kegagahanmu, dengan kehebatanmu ya Rabb, agar besok pagi tempe ini jadi tempe seutuhnya. Setelah malam berlalu, subuh pun tiba. Subuh dia terbangun. Lalu karena ada hajat yang besar kepada Allah, dia sholat sunnah, qobliyah. Dia sholat subuh dengan penuh khusyuk. Setelah sholat subuh khusyuk, dia pun berdoa kepada Allah dengan doa yang hampir mirip apa yang dia lantunkan di malam hari. Ya Rabb, aku menghadap kepadamu ya Rabb dengan penuh ketawaduan, karena besok aku membutuhkan uang ya Rabb untuk bayaran anak sekolah. Maka dengan kegagahanmu ya Rabb, dengan berkahnya amal-amalanku ya Rabb, membaca Yasin, membaca Waqiah, zikir dan yang lainnya, ya Rabb kabulkan doaku. Semoga ini tempe menjadi tempe yang sempurna. Apa pemirsa selanjutnya? Setelah tempe yang dibungkus rapih tersebut, pagi-pagi dia buka. Setelah berdoa, dia ke tempat pembuatan tempe. Dia buka tempe tersebut dengan membaca bismillah tentunya. Karena dia selalu yakin dengan berdoa akan merubah segalanya. Dia akan dikabul oleh Allah. Dibuka, bismillahirrahmanirrahim.
Dibukalah tempe tersebut. Bras. Apa yang terjadi? Ternyata belum jadi tempe pemirsa. Dia bungkus lagi tempe tersebut. Tetapi dia tidak putus asa. Dia bawa tempe yang belum jadi ini, dia bawa ke pasar. Jam 6 pagi sudah sampai ke pasar. Tapi tidak langsung dibuka. Karena sepanjang jalan dia selalu berdoa karena sangat membutuhkan uang ini. Sepanjang jalan dia berdoa, ya Rob jadikanlah tempe, ya Rob jadikanlah tempe, jadikanlah acang ini sebagai tempe yang sempurna ya Rob. Sampai di pasar, dia buka dengan bismillahirrahmanirrahim. Ketika dibuka, trak, apa yang terjadi pemirsa? Subhanallah, belum juga jadi tempe. Ditutup kembali, jam 7 berselang. Dia tetap berdoa kepada Allah. Ya Rob, aku mohon keridhaan-Mu ya Rob. Aku sangat membutuhkan biaya untuk anakku bayar ujian. Jika tidak dibayarkan, anakku tidak bisa ujian ya Rob. Jam 7, jam setengah 8, jam 8. Tukang tempe di pasar itu sudah ada yang mulai pulang. Habis. Jam setengah 9. Dia terus berdoa dengan penuh keyakinan. Dia buka kembali penasaran atas mukjizat apa aku ingin supaya tempe ini jadi tempe yang sempurna. Dia buka. Apa yang terjadi pemirsa? Dari rentetan doa dari malam, pagi sampai siang. Ketika dibuka, trak, subhanallah, tetap jadi tempe pemirsa. Belum jadi tempe pemirsa. Hebatnya tukang tempe ini dengan sabar dia tutup kembali. Setelah ditutup, datang seorang ibu-ibu bertampang perlente. Di ketiaknya ada tas berselempang dengan mewahnya, bergaun cantik, bersandal alas kaki yang tinggi. Lalu dia bertanya kepada seorang yang jualan tempe tadi, "Pak, yang jualan tempe sudah pada pulang ya Pak? Apa Bapak jualan apa?" Si tukang tempe ini ingin menjawab jualan tempe, tapi takut belum jadi tempenya. Karena baru saja dibuka, belum jadi. Kalau dijawab saya dagang tempe, jualan tempe, orang ini pasti merasa dibohongi, aku malu. Lalu dia bertanya, tukang tempe ini, "Ibu cari tukang tempe untuk apa Bu?" Ibu ini menjawab, "Tadi malam anak saya di Singapura telepon akan merayakan ulang tahunnya besok hari. Jadi minta sama ibu carikan tempe yang belum jadi untuk dikirim ke Singapura agar bisa sampai ke sana sempurna. Kalau ada saya akan borong Pak. Berapapun, karena di Singapura di sana amat senang teman-teman saya dengan makanan ciri khas Indonesia." Bergetarlah tukang tempe tadi. "Ya Rob, mudah-mudahan ya Rob, ini jangan jadi tempe." Doa yang awal dari semalam supaya jadi tempe sempurna, seketika berubah. "Ya Rob, anggaplah salah ya Rob, yang malam itu salah ya Rob. Jadilah, yang jadilah, itu enggak. Ya Rob, jangan jadikan tempe, biarlah yang kayak tadi." Pemirsa yang berbahagia, apa yang terjadi? Setelah akan dibuka dia bismillah, doanya ganti. Yang tadinya ingin agar tempenya sempurna, sekarang berubah 180 derajat agar tempenya belum jadi. Karena akan diborong oleh si ibu. Dibukalah, bismillahirrahmanirrahim. Apa pemirsa yang terjadi dengan tempenya? Ternyata alhamdulillah tempenya memang belum jadi. Disitulah bisa kita petik bahwa apa yang kita minta kepada Allah memang tidak dikabulkan, tidak jadi tempe. Tetapi ingat, yang kita butuhkan Allah berikan. Apa yang si bapak tukang tempe ini butuhkan? Apa jadi tempenya? Apa uangnya?
ternyata uangnya, walaupun tempenya belum jadi, tetapi transaksi ibu ini akhirnya memborong tempenya dan dikasihkanlah uangnya. Alhamdulillah, apa yang kita minta diganti oleh Allah dengan hal yang lebih baik. Pemirsa yang berbahagia, berhusnuzonlah kepada Allah ketika kita meminta sesuatu, karena ada 4 faktor cara Allah mengijabah tadi. Ada yang meminta sesuatu, diberi sesuatu itu. Ada yang meminta saat ini, lalu ditempokkan oleh Allah. Ada yang meminta sesuatu, diganti dengan hal yang lain. Ada yang meminta saat ini, diberikan saat itu pula. La yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Itulah bukti bahwa semua manusia tidak tahu ilmu Allah kecuali dengan kehendaknya. Berhusnuzonlah, kata orang berkata, ketika menghadapi kehidupan jangan langsung titik pemirsa. Koma. Menghadapi ketentuan Allah A, siapa tahu besok. Koma lagi, jangan titik kepada Allah. Ada lagi satu hikayat, ini perlu Abah sampaikan. Apa yang berkaitan dengan husnuzon kepada Allah? Seseorang yang mempunyai kuda cantik. Bagus kudanya pemirsa. Saking bagusnya, ditawarlah oleh jutawan. Kuda itu ditawar 500 miliar. Masya Allah, 500 miliar. Tidak dijual. Karena sayang kepada kuda itu, dan kuda ini cantik, kebetulan peliharaan anaknya. Yang bujangan, gagah, anaknya ganteng, punya kuda cakep. Akhirnya tidak dijual 500 juta. Menanggapi hal ini, masyarakat sekitar mencemooh. Gila kamu, ditawar kuda 1,5 miliar tidak dikasih. Apa tanggapan orang tersebut? Dinyinyiri pada zaman sekarang ini istilahnya. Dia tenang saja, karena kebaikan yang selalu Allah berikan, dia selalu husnuzon. Dia selalu berbaik sangka, karena dia mensyukuri nikmat Allah, pasti akan Allah beri tambah. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, maka aku akan tambah. Maka aku akan tambah nikmat tersebut. Dia syukuri. Keesokan harinya, walaupun tetangga mencibir, menyinyiri, keesokan harinya kuda ini ternyata pergi hilang dari rumah orang tersebut. Sudah tidak dijual, diomong sama masyarakat, ketambah besoknya hilang. Bertambah pula omongan masyarakat. Orang di sekitarnya tambah nyinyir. Udah gue bilang, kemarin mestinya dijual. Dasar bodoh, dasar semua. Taman binatang keluar, kebun binatang keluar. Orang ini menghadapi situasi demikian tenang. Karena dia selalu mensyukuri, berdoa kepada Allah secara husnudon, secara baik sangka. Dia tenang. Keesokan harinya, maka Abah bilang, jangan titik. Menghadapi sesuatu harus koma. Menghadapi takdir Allah, kekuasaan Allah atas apa yang kita minta, harus koma, berbaik sangka. Besoknya, setelah kuda ini hilang, tahu-tahu kembali lagi membawa teman. Ternyata perginya ke hutan. Dia membawa teman 3, jadi 4. Kudanya jadi 4 bertambah. Lalu apa pendapat orang-orang sekitar yang tadinya nyinyir? Oh iya, untung tidak dijual. Untung kemarin hilang. Untung tidak dijual, untung hilang, sekarang jadi bertambah. Dia yang menanggapinya tetap bersyukur saja, berdoa. Menikmati apa hidupnya dengan berdekatan, berdoa kepada Allah, tidak putus asa dan selalu mengharap fadl rahmatnya Allah.
Karena mempunyai 4 kuda, anak yang bujang ini kewalahan mengurusi kuda tersebut. Akhirnya sakit pemirsa. Setelah sakit, komentar orang-orang di sekitar berbeda lagi. Apa? Gua bilang capek, sakit no, puas deh. Itu nyinyir. Ditanggapi dengan senyuman. Karena selalu berdoa menikmati ketentuan Allah dan yakin Allah itu akan selalu memberikan kebaikan. Hari berganti, kerajaan di masa itu meminta agar seluruh pemuda mengikuti perang. Pemuda ini sakit, akhirnya tidak berangkat. Dan pemuda, anak-anak, orang-orang yang nyinyir kepada orang tersebut, akhirnya pemuda anak-anaknya ikut dan diwajibkan ikut perang. Setelah pulang selesai perang, anak-anaknya tetangga itu, orang yang nyinyir tadi, tewas di medan peperangan. Dan anak yang mempunyai kuda itu selamat karena sakit tidak ikut perang. Berarti alhamdulillah, untung sakit. Untung hilang kudanya, untung tidak dijual. Berkaitan dengan doa, kaitan doa dan hikayat tadi adalah ketulusan hati menyambut kabulnya doa-doa yang kita panjatkan, yang kita haturkan, yang kita lantunkan kepada Allah tidak akan sia-sia. Karena doa adalah ad-du'a'u silahul mu'min. Kata Rasul, doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Bahkan dinilai ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka tidak ada yang sia-sia. Abah berpendapat, sukses itu bukan setelah meraih apa yang kita inginkan. Tetapi sukses itu adalah dari awal melangkah. Dari awal kita melangkah, bahasanya dari awal kita melangkah, min awalin nuqtatil intilaqiyah. Dari awal melangkah itu adalah sudah sukses bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena ketika kita bekerja, melangkah pertama, karena diniatkan untuk menafkahi anak, itu ada pahala. Berarti sudah sukses sebetulnya. Walaupun belum berhasil apa yang kita tuju. Lalu kalau apa yang kita tuju tercapai, itu bukan sukses, tetapi menikmati kesuksesan. Bagi orang yang beriman, nuktah intilaqiyah, kesuksesan. Awal melangkah adalah kesuksesan. Berarti doa itu penting karena bernilai ibadah. Setiap melangkah, berilah doa. Karena di setiap doa ada kasih sayang Allah buat kita. Ada ijabah Allah buat kita. Di belakang kita ada istri, ada suami, ada anak. Maka istri, doakanlah suami yang sedang bekerja. Buat suami, doakanlah anak dan istri. Karena di rumah sedang bekerja pula. Sedang belajar anaknya, istrinya sedang mengurus rumah tangga. Bahkan kadang lebih capek daripada kita. Berdoa itu mencerminkan orang-orang yang tangguh dalam imannya. Pemirsa yang dirahmati Allah, pemirsa TV One yang dirahmati Allah dimanapun berada. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini yang Abah sampaikan ada manfaatnya, ada berkahnya, ada hikmahnya buat kita semua. Harapannya ke depan, penduduk Indonesia yang muslim, yang kategorinya beriman kepada Allah, banyak-banyaklah berdoa. Karena dengan doa, Indonesia akan selalu dan akan tetap berjaya selamanya menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Di Nusantara ini kita penuhi dengan doa. Maka dari itu, mari kita tutup pembicaraan kali ini dengan doa. Ya Rabb, semoga pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir, tetapi awalan dari semua kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita semua. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.